Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari, amma ba'd. Teman-teman semua, azakumullah wa iyyakum jami'an, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta, memberikan keberkahan kepada waktu kita, umur kita, harta kita, dan segala apa yang kita transaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah akan satu hal, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang telah Allah berikan, hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur. Hakikatnya mereka sedang berniaga, berjual beli, bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan lan tabur, tidak akan pernah rugi. Maka apapun yang kita keluarkan, baik tenaga kita, pikiran kita, dan segala yang kita miliki untuk bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pastikan lan tabur. Ikhwan a'azakumullah, seingat saya kita udah pindah bab, Mas Hafid. Udah ya? Hari ini kita bahas tentang masalah perjimatan. Bener enggak? Baik. Nah, ikhwan a'azakumullah, bab ini dan bab seterusnya sampai akhir ini contoh-contoh yang penulis bawakan tentang masalah kesyirikan. Nanti ada yang syirik kecil, ada yang syirik besar, tergantung nanti. Ya, dari mulai bab ini nih sampai bab terakhir, nanti beliau berikan contoh kesyirikan-kesyirikan yang sebelum-sebelumnya itu pondasi semua. Makanya kita agak panjang. Ya, makanya sebelumnya kita agak panjang. Satu bab bisa 2-3 kali kita ketemu. Karena memang pondasi. Dari mulai beliau mengenalkan ya kewajiban manusia diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk ibadah. Ya, dari mulai itu beliau tanamkan ya, pada prakteknya ternyata disuruh ibadah kepada Allah ada yang menyimpang di rububiyahnya, ada di uluhiyahnya, ada di asma wa sifat. Maka dari sini para ulama membagi tauhid menjadi 3 ya. Karena tadi ada yang syiriknya di rububiyah, ada yang syiriknya di uluhiyah, ada yang syiriknya di asma wa sifat ya. Maka ulama memberikan pembagian 3 macam tauhid ini. Lalu beliau mulai mengiming-imingi. Ya, di bab 1 itu kan diiming-imingi keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang bisa diampuni. Orang jadi tertarik. Ya. Ditambah lagi, diiming-imingi lagi di bab keduanya, bahwa tauhid bisa memasukkan manusia ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Tambah yakin kita. Di bab 3-nya baru ancaman yang beliau bawakan, wajibnya takut kepada kesyirikan. Mau syirik kecil, mau syirik besar, mau syirik khafi, mau syirik yang jali. Masih ingat pembahasan ini ya? Lalu beliau ya mengajak orang untuk mendakwahkan tauhid dan seterusnya. Nah, mulai bab ini teman-teman semua, azakumullah, ibu sekalian, ya beliau nanti memberikan contoh-contoh tentang masalah kesyirikan.
Yang di bab ini tentang masalah memakai halqah, ya. Halqah ini gelang. Nanti makanya dari sini sebelumnya kita akan berikan satu pelajaran penting bahwa Islam tidak menafikan sebab. Saya ulangi, agama Islam tidak menafikan sebab. Sebab itu harus ditempuh. Saya ambil contoh. Nabi ketika rumahnya dikepung oleh 11 orang. Rumah Nabi kecil, ya. Bahkan kalau beliau sholat malam, ya kaki istrinya harus dilipat untuk beliau bisa sujud. Paham? Ya segede apa kalau sampai seperti itu? Paham ya? Kecil, ya. Karena ya kondisi seperti rumah sekecil itu dikepung 11 orang. Pertanyaan saya, bisa nggak sih Allah langsung pindahkan aja Nabi dari ruangan kamarnya langsung ke Madinah? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Paham? Tapi manusia itu harus menempuh sebab. Ya, dia harus jalan karena manusia. Dia harus capek karena dia manusia. Ketika keluar rumah, beliau nempuh sebab sebagai seorang manusia, doa-doa wajib. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dalam surat Yasin. Ya Allah, butakan mata mereka, tutup pandangan mereka semua. Tapi sebab manusia ditempuh, beliau ngambil pasir. Sebab manusia bukan? Tadi, kalau seandainya Allah pindahkan dari Mekah ke Madinah, ting langsung sedetik, bisa nggak? Jangankan Allah, antum tahu jin ifrit mampu memindahkan istana Ratu Saba ke samping istana Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari kursi. Bahkan saat itu ada yang lebih nantang lagi, saya bisa pindahkan kerajaan itu sebelum matamu berkedip, wahai Sulaiman. Ini manusia, ini makhluk loh. Allah bisa lebih cepat tapi masalahnya orang itu harus ada usaha. Paham? Harus ada usaha. Apa saja, sekecil apapun harus ditempuh usaha itu. Nabi cuma ngambil pasir, dilemparkan ke arah 11 orang ini. Buta mereka detik itu juga. Usaha manusianya harus ada. Sebabnya harus ditempuh dan doanya jangan lupa. Paham? Ini Nabi loh. Nabi Musa depan Laut Merah, belakang pasukan Fir'aun. Bisa nggak Allah pindahkan dari daratan sini ke daratan sananya? Gampang banget. Tapi manusia tuh harus udah usaha. Meskipun cuma ngeprek tongkat ke laut, cepret. Paham? Harus ada usaha. Jadi Islam bukan menolak sebab usaha, tidak. Wajib harus ada usaha. Nabi ketika perang Uhud tahu musuhnya itu berapa kali lipat? Perang Uhud. Saya sambil ngopi ya. Sambil nunggu jawaban antum. Gimana? Betul. Berapa musuh? 3.000. Kita berapa? 700. 1.000 awalnya, 300 balik lagi. Munafik, ya. Biasa untuk ngacau-ngacauin, untuk mancing. Mangkat-mangkat nanti balik lagi. Orang kan jadi ketarik nantinya, ya. Nanti anakmu jadi yatim, istrimu jadi janda, nanti hartamu ditiwes macam-macam. Sehingga orang balik lagi. Sisa 700. Orang-orang enggak niatnya. 3.000 lawan 700 ya jelas lebih dari 3 kali lipat pasukan kalahnya. 1.000 lawan 3.000 aja kalah kita sejumlah ya. Tapi saya bilang bahwa Islam itu kualitas bukan kuantitas. Paham? Ya. Tapi Nabi nempuh sebab, tahu pasukan musuh banyak. Berapa beliau pakai baju lapis? Bajanya, besinya 2 lapis. Kebayang enggak? Ini Nabi loh, tenang, saya ada doa, saya nabinya Allah, keloyong-keloyong, nggak ada begitu ikhwan. Tempuh sebab manusianya, beliau pakai 2 lapis baju besi, ya kena juga sebetulnya ya. Tebas, pecah ininya, kepala beliau sobek dan gigi beliau sampai patah. Segitu Nabi loh, masih menempuh sebab. Paham? Jadi Islam bukan menolak sebab, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Islam menetapkan sebab, hanya sebabnya adalah sebab yang benar. Paham? Kayak Nabi, supaya nggak kena pedang pakai baju besi. Masuk akal nggak? Nah sekarang orang biar kebal pakai batu cincin.
secara akal sehat ya nggak bisa diterima. Paham? Baru nanti kita akan bicara, kok ada manusia yang lebih hebat dari Nabi, bisa kebal ini, itu, ini. Tapi Ustaz, kenyataannya ada yang bisa kebal. Saya nggak bilang nggak ada. Ada yang bisa jalan di atas air ada, yang bisa terbang ada, yang nggak mempan senjata juga ada. Tapi ada itu bukan berarti benar. Ada tukang sihir nyihir antum, kena. Benar nggak dia? Masa antum mau benarkan hanya karena dia berhasil? Kan nggak mungkin. Paham maksud saya? Jadi ikhwan, a'azakumullah, Islam menetapkan sebab, hanya sebabnya harus yang benar. Termasuk dalam masalah perjimatan ini, ya. Beliau memberikan judul, ini termasuk bab awal yang beliau bawakan tentang contoh-contoh ya. Nanti bisa syirik kecil besarnya, nanti habis ini anak tanya ke antum nih, ya. Pakai jimat ini masuk syirik besar atau syirik kecil, yang khafi atau yang jali. Beliau memberikan judul, ya, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Termasuk kesyirikan kata beliau lubsul halqah. Ini contoh aja ya. Lubs ini memakai. Nanti penggunaan jimat itu macam-macam teman-teman. Ya. Ada yang pertama ditempel, ya. Ada yang digantung, ada yang dipakai, ada yang digantung tuh biasa di mobil, di angin-angin tuh, di atap rumah, hubungan enggak? Biasa digantung jimat-jimat tuh, ya, semacam di situ. Ya, isinya macam-macam, segumpel itu biasanya isinya macam-macam. Ya, ada yang digantung nanti, ada yang ditempel di tembok, di mana macam-macam, ya, di tempat usahanya. Ada yang juga dipakai. Dipakai ini bisa di dalam tubuh atau di luar tubuh. Ya, bisa di dompet, mungkin dipakai kalung, pakai cincin, dipakai gelang. Ya, makanya nanti kita pun nggak boleh memvonis orang, karena Nabi ketika melihat orang pakai gelang, beliau nggak bilang syirik nih, nggak. Tanya dulu, nah, ini pakai cincin, ya Mas. Misal saya bilang ini pakai jimat, Anda buat hiasan kok, paham? Nanya dulu apa ini. Baru ketika ada jawaban di situ keluar hukumnya nanti. Nanti insya Allah saya jelaskan. Jadi ada yang digantung, ada yang ditempel, ada yang dipakai, ada yang ditanam. Ditanam macam-macam biasanya. Ya benda-benda yang memang diperintahkan oleh dukunnya atau oleh jinnya. Misal kepala hewan, ya, supaya jembatannya kokoh, misalkan supaya nggak diganggu. Atau biasanya di kita itu orang mau gali sumur tuh, orang mau gali sumur, mau ngebor sumur, biasanya ada sajian-sajian dulu supaya mesinnya nggak rusak, supaya orang ngebornya nggak kesuruh, macam-macam. Ini jimat, ya. Ada juga yang ditabur, ya, selain digantung, ditempel, dipakai, ditanam, ditabur juga. Biasanya berupa tanah yang diambil dari kuburan tertentu atau dari wilayah tertentu. Ya, di Cirebon ada satu daerah, tanah ini diyakini kalau ditabur di tempat usaha itu akan hancur. Ditaruh di satu keluarga itu akan hancur. Ada satu daerah, ya, nggak perlu saya sebutkan. Tahu enggak? Tahu ya, udah kalau tahu. Baik, karena di live jangan disebut. Baik. Jadi wilayah ini memang diyakini ketika tanahnya diambil, ya, maka ya setelah disihir, maka akan bisa menghancurkan rumah tangga orang semisalnya. Ya, atau garam, ya, atau dari kuburan-kuburan tertentu yang ya macam-macam tujuannya, ya. Nanti tujuannya sebetulnya hanya ada dua. Jadi ditanam, ditabur, ataupun dibawa kemana-mana, ya. Nanti makanya kata Nabi, orang bawa jimat ini lemah sebetulnya. Kenapa lemah? Kalau dia nggak bawa itu dia nggak pede. Paham? Ya. Kalau orang biasa bawa jimat, sekalinya dia lupa bawa jimat, maka nggak pede dia. Orang jualan misalkan, ya, ketika nggak bawa atau takut nggak laris, ya. Misal diyakini jimat ini bisa kebal, ketika nggak bawa dia akan nggak pede. Waduh, gimana kalau ini? Makanya kata Nabi, buang, benda ini akan membuatmu lemah. Nanti insya Allah kita bacakan hadisnya. Ya, jadi jimat ini banyak penggunaannya, teman-teman semua. Ada yang digantung, ya, ditempel, dipakai, ditanam, apa lagi tadi? Ditabur, ada yang dibawa-bawa, ya, macam-macam. Ada yang dibikin kalung, nanti
ya anak-anak nanti ada namanya tiwalah, bahasa kita subuk, tau nggak subuk? Nah itu biasanya diambil dari kerang-kerang tuh. Tahu nggak antum kalau mainan congklak? Congklak tuh apa sih bahasa Indonesia kah? Ya segitulah yang ceret gitu kan. Nah itu kan ada ini ya, kecil-kecil kan. Nah itu dijampi, dimasukkan ke dalam itu macam-macam. Makanya nanti kita akan lewati bab. Gimana kalau yang di dalam jimat itu adalah ayat Al-Quran? Boleh atau tidak? Nah ini nanti menjadi pembahasan kita insya Allah. Kalau di dalamnya itu isinya Al-Quran, misal Al-Fatihah digulung-gulung masukkan ke sini, boleh atau tidak? Nanti kita akan jawab insya Allah. Baik. Ini kata beliau termasuk kesyirikan. Ya nanti bisa syirik kecil, bisa syirik besar tergantung keyakinannya. Apa itu? Lubsul halqah. Ya ini memakai gelang, wal haid, ya benang-benang, wa nahwihima atau selain keduanya. Selain keduanya itu ada macam-macam. Ada penggunaan jimat ini dengan metode atau dengan bahan dasar tulang. Biasanya tulang-tulang hewan, ya terutama tulang burung. Biasanya tulang burung ini biasanya dibikin jimat, ya atau taring biasanya. Taring kan masuk tulang ya. Taring babi, taring harimau, taring macam-macam ini dibikin jimat, ya. Atau dari kulit. Ya kulit apa aja, biasanya kulit hewan buas yang dianggap punya kekuatan, harimau misalkan. Mau beli ya mau kulit harimau, kadang saya sanksi dia ngambilnya dari mana kulit harimau ini kan. Ya, tambah harimau sendiri kan hewan yang dilindungi. Yang kedua, ya berarti orangnya hebat bisa berburu harimau juga dia. Ya mungkin kulit apalah yang ala kulihal kulit hewan, ya. Atau kepala hewan biasanya, kepala hewan ini biasanya di pondasi rumah, pondasi gedung, pondasi jembatan biasanya dipasang, ya. Ya macam-macam. Atau mereka menggunakan kerang. Bukur yang semisalnya, ya tadi kerang-kerangan dari laut atau kulit ular biasanya atau macam-macam ya. Sebagiannya menulis ayat dengan darah haid kadang, ya, atau memotong sebagian ayat menyambungnya dengan sebagian yang lain, diacak-acak seperti antum kalau pernah lihat rajah yang satu kaligrafi itu isinya banyak tuh, itu kan nggak ada arti itu tuh. Ya seperti itu disambungkan ini dengan ini dengan ini, ya. Ini tujuannya untuk jimat macam-macam. Tujuannya kata beliau ada dua di sini, li raf'il bala au daf'ihi, ya. Tujuan penggunaan jimat ini hanya ada dua. Perhatikan, ya. Pertama, saya tuliskan di sini, ikhwan. Enggak lepas dari dua ini tujuannya. Yang pertama penggunaannya mencegah musibah. Yang kedua mengangkat ya, jimat tadi yang ditempel, yang ditanam, yang ditabur, yang masukkan ke dalam tubuh, atau biasa orang bilang Indonesia sebutnya dengan istilah susuk yang semisalnya, tujuannya hanya dua. Mencegah musibah atau mengangkat musibah. Mencegah ini berarti kondisinya sudah kena atau belum? Belum, ya. Sebelum kena bacok pakai aja. Gampangnya gitu. Baik. Adapun kalau mengangkat dia kondisinya sudah kena. Misal dia kena sihir santet, misal santet kan salah satu cabang dari sihirnya, ya. Atau kena pelet, ya, mahabbah yang semisalnya. Nah dia kena, ikhwan a'azakumullah, biasanya dukun memberikan sesuatu untuk penangkalnya, mengangkat, tapi supaya nggak kena lagi, nanti dipakai jimat. Nggak lepas dari dua ini pokoknya, ya. Tujuan penggunaan jimat ini nggak lepas dari dua hal tersebut. Yang pertama apa tadi?
li raf'il bala au daf'ihi, ini mengangkat satu bencana, ya, musibah, dan yang kedua adalah mencegah musibah itu sebelum terjadi datang kepadanya. Tayyib ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, ini kita bicara sebab. Dia kan tujuannya dua, mencegah dan mengangkat. Betul? Ya. Maka ketika kita lihat tadi cerita Nabi Muhammad, cerita Nabi Musa atau yang semisalnya, ya, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh sebab yang syar'i yang tidak ada pada penggunaan jimat ini. Ya, makanya ikhwan a'azakumullah, kalau antum lihat ayat yang dibawakan beliau penulis di sini, ya, di surat apa itu? Di surat Az-Zumar ayat 38. Perhatikan ikhwan, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Perhatikan. Qul, katakan Muhammad, afara'aitum ay akhbiruni. Ya, maksudnya Allah, ya, di sini namanya istifham inkari. Ya, bertanya untuk mengingkari. Ya, bahasa kita, apa-apaan kok begini sih? Gitu kan, bahasa kita seperti itu. Bertanya, ini apa sih? Ya, ngingkari, bukan untuk bertanya sesuatu yang tidak tahu tentunya. Di sini Allah katakan, kabarkan kepada mereka, wahai Muhammad, ma tad'un, apa ma ini sifatnya di sini atau isim mausul, ya, yang istilahnya kalau antum pernah bahasa Arab belajar itu sifatnya umum. Ya, apa saja yang kalian sembah, di mana saja dan semisalnya, apa saja yang kalian sembah, tad'un, yang kalian mintain, kalian berdoa kepadanya, kalian memohon kepadanya, ya, ini selain Allah maksudnya. Apa saja yang kalian sembah selain Allah itu, kata Allah, apakah bisa? Perhatikan, in aradani Allah bidurrin, jika Allah timpakan atas mereka dur, musibah yang kecil, ya, dur, kita udah belajar, ada dor, ada dir, ada dur. Kalau Allah timpakan musibah yang sekecil dan sebesar apapun, hal hunaka sifatu durri, apakah berhala-berhala kamu bisa mengangkatnya? Bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Enggak bisa. Ya, siapa saja berhalanya, ma, di sini kan ada kata ma. Siapa saja berhala yang kamu sembah, mau dia makhluk hidup, mau dia benda mati, apalagi ketika Allah timpakan satu bahaya, kata Allah, maka tidak akan bisa mengangkatnya. Allah pastikan. Benar nggak? Benar nggak? Ketika Allah timpakan satu musibah ke satu wilayah, satu negara, atau mungkin satu dunia, ya, kayak COVID misalkan, atau bencana-bencana yang ada, ya, semoga Allah menjaga kaum muslimin. Apakah ada yang bisa mencegahnya? Nggak ada. Ya, sudah dibangun ini, sudah nggak bisa. Kalau Allah timpakan satu musibah pada satu makhluk, nggak ada yang bisa mencegahnya. Makanya Nabi pernah berpesan kepada seorang anak kecil, Ibnu Abbas, ya, usianya 9 tahun saat itu. Nabi pesan kepada anak kecil ini, ya gulam, ya, wahai anak kecil, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Wahai anak, seandainya seluruh umat, mau jin mau manusia, ngumpul jadi satu untuk memadorotkanmu, untuk mencelakakanmu, untuk membinasakanmu, tidak akan kamu binasa, kecuali memang sudah Allah takdirkan kamu akan binasa. Ini luar biasa. Ini akidah loh, ya. Ini akidah yang kuat. Antum kalau masalah begini yakin, antum nggak akan takut apapun, ya. Nggak akan takut disenggol, disikut, diinjak siapapun, karena kita tahu, ya,
Kata Nabi, seandainya seluruh umat mau jin dan manusia ngumpul jadi satu untuk memadorotkanmu, maka tidak akan bisa timpa madorot itu kecuali memang Allah sudah takdirkan. Ya, Allah juga semakna. Katakan Muhammad kepada mereka para penyembah berhala itu, kalau Allah timpakan satu bahaya kepada mereka, apakah mereka bisa mencegahnya? Ya, kata Allah. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, jika Allah timpakan atas mereka au aradani bi rahmah, atau Allah timpakan rahmat, ya nikmat, hal hunna mumsikatu rahmah, apakah mereka bisa menahan rahmat itu? Sama, ya. 11 orang ngepung tempat sekecil itu, kalau Allah selamatkan ya selamat. Sebaliknya di perang Uhud itu kan besar, itu pegunungan, ya, dan di situ yang hadir berarti 3.700 manusia saat itu. Paham? Nabi bisa kena. Paham maksudnya? Segitu orang banyaknya Nabi bisa kena. Ini ngepung satu orang, dikepung 11 orang, Nabi tidak kena. Kalau antum berpikir ini bukan sekedar kisah sirah, bukan. Ada hikmah yang besar. Ketika Allah lindungi nabinya, ketika Allah lindungi manusia, maka tidak ada yang bisa memadorotkannya. Sama, ketika Allah tidak lindungi, ya bukan berarti Allah tidak sayang, ya. Dalam kisah perang Uhud banyak gagal paham. Kalau Allah membiarkan Nabi terluka, banyak sekali hikmahnya, banyak sekali hikmahnya. Di antaranya satu, Nabi bukan Tuhan. Yang kedua, Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Besok mau kalah, mangkat-mangkat aja. Kalau tahu kalah besok berangkat dah? Ya nggak mungkin berangkat. Apalagi pamannya besok akan terbunuh, banyak kaum muslimin yang syahid, nggak akan berangkat. Kalau memang tahu, karena beliau nggak tahu, berangkat aja. Nggak tahu besok akan dikalahkan. Ya. Yang ketiga, ternyata dalam agama kita tidak ada ilmu kebal. Tapi ada aja, iya ada. Tapi pertanyaannya dari mana? Dari Islam. Masalahnya pembawa Islamnya sendiri. Siapa pembawa Islam? Rasulullah dan para sahabat. Kebal nggak mereka? Nabi mempan. Kata Anas bin Malik, sujan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kusirat rubaiyatuhu. Nabi dalam perang Uhud kepalanya sobek dan gigi beliau patah, rubai, gigi 4 depan, ya. Gigi kelinci 2 kanan kirinya, samping kiri samping di antara itu patah. Nah, beliau nggak kebal ternyata. Jadi ilmu Anda dari mana? Makanya sering kita gontok-gontokan itu karena dia mengatakan ilmu kebal ini dari Islam. Enggak. Masalahnya pembawa Islam sendiri tidak kebal. Mending, oh ya ilmu ini kami kerjasama dengan setan. Selesai masalah. Paham? Kita nggak musik. Dalam artian, dah terserah yang sudah dia ngakuin. Ini kerjasama hasil dengan setan. Selesai. Yang kita jadi masalahkan ketika disandarkan kepada Islam. Islam yang mana? Karena Islam hanya dibawa oleh satu orang, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara beliau sendiri tidak kebal. Paham? Ya, beliau sendiri masih terluka, manusia biasa. Banyak sekali hikmah-hikmah di dalamnya. Ya, bahwa di situ juga nanti ada pelajaran bahwa seorang wajib mentaati Nabi SAW dan tidak boleh melawan apa yang dikatakan Nabi. Kata Nabi kepada pasukan pemanah 50 ini, jangan turun. Malah turun. Akhirnya mereka celaka. Banyak faedah dari terlukanya Nabi SAW. Insyaallah nanti kapan-kapan kita bahas tentang hikmah dari perang Uhud ini. Lanjut. Kata Allah, aradani birahmah, atau jika Allah timpakan nikmah, ya, rahmat atau kenikmatan, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka bisa mencegah kenikmatan itu? Qul, katakan Muhammad, hasbiyallah, ya, katakan cukup bagi saya Allah. Ucapan ini pernah diucapkan oleh 2 manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan. Satu Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad. Ucapan ini ketika diucapkan maka mendatangkan pertolongan Allah yang besar. Saya ceritakan pelan-pelan. Ini penting. Ucapan hasbiyallah atau hasbunallah, ketika antum tertimpa satu ketakutan, karena manusia itu kan pernah saya jelaskan, mesti akan kena 3 macam
hal yang membuat hatinya galau, gusar, sedih, takut, gundah gulana. Apa itu? Satu, memikirkan masa lalu. Khawatir dulu saya begini. Takut berefek ini. Kadang begitu. Yang kedua, takut masa sekarang. Takut gimana kalau sekarang gagal, gimana kalau sekarang ini. Banyak ketakutan kita. Ya. Lalu ketakutan di masa yang akan datang. Takut kalau saya meninggal gimana nanti. Takut kalau ini bagaimana dengan usaha saya. Takut begitu. Semacam-macam. Baik. Maka untuk menghilangkan 3 macam ketakutan masa lalu, takut posisi yang sekarang sedang kita jalani, dan ketakutan di masa depan, maka doanya sudah antum hafal, ya. Waj'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu penghilang rasa takutku, kesedihanku di masa yang lalu, di masa sekarang, di masa yang akan datang. Maka dari sini, ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an, ya. Apa saja musibah, apa saja ancaman yang nanti menjumpai antum, ucapkan hasbunallah, dan Allah katakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang menyandarkan diri kepada Allah semata, Allah akan cukupi. Apa yang tidak punya bagi Allah? Antum perlu apa sih? Saya tanya dulu deh, dirinci. Antum perlu apa di dunia ini? Sehat. Punya nggak Allah? Hah? Rizki. Mau urusan keuangan, finansial atau yang selainnya, Allah punya tidak? Punya. Ya. Terus minta apa lagi? Semua yang antum inginkan Allah punya tidak? Dan Allah katakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan seluruh urusannya hanya kepada Allah, Allah cukupi. Taib. Dari sini ikhwan azakumullah, dicontohkan oleh 2 manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan. Satu Nabi Ibrahim, yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ancamannya bukan kayaknya lagi, bukan. Ya, kalau saya dan antum kan ancaman ketakutan itu kayaknya saya nggak bisa nyekolahin anak saya nantinya. Kayaknya saya nggak bisa, kayaknya masih kayaknya semua. Iya enggak? Kayaknya saya nggak cukup, kayaknya masih kayaknya. Bukan sudah di depan mata gitu tuh maksud saya. Kalau Nabi Ibrahim itu ancamannya sudah di depan mata. Dianya sudah melayang di udara, di bawahnya sudah ada api. Bukan kayaknya besok saya mau dibakar. Hasbunallah, enggak. Sudah ada di situ, artinya ancaman itu sudah benar-benar ada di depan matanya. Paham? Orang bertauhid tahu pencipta, pengatur, penguasa alam semesta hanya Allah. Maka ucapan yang keluar hanya hasbunallah, cukup bagi saya Allah. Ucapan ini ketika didatangi malaikat Jibril alaihi salam. Jibril 600 sayap, dzuquwatin inda dil arsy makin, malaikat paling kuat. Jibril malaikat paling kuat, ya. Makanya Allah berikan 600 sayap karena tugas dia sangat berat. Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Berat nggak? Berat. Ya, seluruh malaikat itu ketika Allah berfirman pingsan mereka. Kalau antum pernah membaca dalam surat akhir surat Al-Asr, Allah katakan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin apa? La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Qur'an ini turun di atas sebuah gunung, kau akan melihat gunung itu hancur luluh berantakan. Berat. Nabi ketika turun wahyu berkeringat dalam kondisi musim dingin. Qaswah, ontanya Nabi, onta itu kan binatang kuat, ya, dia bisa tidak minum berhari-hari, dia bisa menempuh panas ekstrim. Tapi ketika Nabi di atas unta wahyu turun, blebes itu unta, nggak kuat. Paham? Ketika kaki Nabi lagi bersandar kepada sahabatnya turun wahyu, kata para sahabat, kaki saya hampir hancur kalau tidak ditarik, saking beratnya. Tapi itu tugas Jibril. Artinya cuma madamin api itu ciliwil-liwil. Paham gak ciliwil-liwil? Gampang banget.
Tapi Ibrahim tahu penguasa api adalah Allah, bukan Jibril. Pemilik api adalah Allah, bukan Jibril. Yang punya api adalah Allah, bukan Jibril. Maka dia tolak ketika Jibril mengatakan hal tahtaju ilayya, kamu butuh bantuan saya, kata Jibril. Kata Ibrahim, hasbunallah, cukup bagi saya Allah, tidak butuh. Yang saya butuhkan hanya Allah. Ini tauhid. Di kondisi genting loh. Maksud saya, kalau di kondisi yang gak genting, wajar manusia bisa berpikir ya berpikir banyak hal kan. Ketika di kondisi genting jarang. Orang panik itu, waduh, ya. Dulu kisah lucu. Ya, ini terjadi pada saya, Ikhwan. Ada ibu-ibu bawa anaknya ke saya, kejang demam dia. Ya. Dia nyasar kayaknya, harusnya di blok C, dia ke blok B. Dokter, oh malam-malam itu. Tolong dokter, anak saya, dokter dia bilang, ya, tolong dokter, anak saya panas kejang. Saya bukan dokter, Bu, kata saya tuh. Mungkin yang ibu maksud adalah bidan di ujung sana. Oh bukan ya, itu orang panik. Paham? Ya, orang panik itu macam-macam, Ikhwan. Artinya, ya kayak antum aja. Ya, kepelosok di jurang, gantung pak pegangan rumput. Rumputnya udah bunyi krek 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 krek. Terus di atas Mas Safid bilang, mau tak tolong dah. Kira-kira kantum gimana? Awas baik. Baru pengen ya masuk jurang, pakai ditanya mau ditolong atau tidak, kita akan panik. Pasti kita akan merespon bantuan itu segera, kan gitu. Karena orang panik. Antum dalam kondisi panik mau ditolong orang, cepet. Ya, apa saja. Ya, antum bawa orang sakit ke IGD, pengen cepet-cepet ini, itu cepet seperti itu. Lupa bahwa pertolongan itu milik Allah. Ibrahim dah, tauhidnya kuat. Ya, maka dia langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya Allah. Dia sebaik-baiknya penolong. Selesai masalah itu. Nyemplung ongko-ongko, nggak ngilang. Kalau ngilang perkaranya lain. Tetap nyemplung, tapi Allah tunjukkan perkara lain. Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk atas Ibrahim. Selesai. Masuk ke api dalam kondisi telanjang bulat saat itu Nabi Ibrahim. Api padam, satu rambut pun tidak terbakar. Karena Ibrahim tahu pemilik api Allah, pemilik kayu bakar Allah, pemilik angin untuk membesarkan api juga Allah. Allah kendalikan semuanya. Maka dia tolak Jibril alaihissalam. Paham? Ini manusia pertama yang pernah membuktikan bahwa ketika menyandarkan sepenuhnya hanya kepada Allah, Allah akan tolong. Tapi kesusahan antum kita semua, Ikhwan, terkadang di titik akhirnya Allah akan tolong. Biasanya begitu. Di titik akhirnya ketika hati kita udah lepas dari alat-alat ini, lepas dari obat-obatan ini, lepas dari manusia-manusia ini, kadang di titik itulah Allah tolong. Kenapa? Karena hati sudah lepas dari seluruh makhluk. Paham? Tapi ketika antum masih ngandalkan uang saya, masih ngandalkan alat ini, masih ngandalkan obat ini, masih ngandalkan dokter ini, masih ngandalkan orang ini, di situ Allah tidak masuk. Paham? Karena hati antum masih terkait dengan manusia, dengan makhluk. Lihat Ibrahim, dia lepaskan seluruh makhluk, bahkan termasuk Jibril, dia lepaskan. Ya, nggak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Wa ni'mal wakil, dia sebaik-baiknya penolong. Selesai masalah. Cuman kan kita nggak bisa begitu. Ya, sakit yang diingat siapa? Dokter, paracetamol. Lalu status orang kaya supaya bisa bantu. Begitu. Antum di hatinya banyak makhluk. Ada dokter, ada orang kaya, ada alat. Ya Allah tinggalkan. Paham? Ketika antum sandarkan hanya kepada Allah, tolong pasti. Ini bukan sekedar cerita, Ikhwan. Antum praktekkan yang demikian. Wallah, antum akan ditolong sama Allah. Coba lepaskan seluruh ikatan manusia itu, lepas sudah. Makhluk apa saja. Ya, tenang. Ya, saya di tempat pabrik yang begini-begini. Nah, antum bersandar kepada makhluk bisa apa? Tapi Allah tumbangkan sekaligus bisa. Jangan bersandar pada
makhluk. Makanya Nabi SAW ketika menasihati anak kecil, Ibnu Abbas ini bilang, ya, maka wahai anak kecil, kalau engkau minta tolong sama Allah. Kau bilang sama saya nih, ini sepupumu, Nabi dan Rasul. Nabi paling mulia, Rasul paling mulia. Kalau butuh apa-apa bilang ke sepupu. Enggak. Kalau kamu butuh sesuatu langsung kepada Allah. Kalau minta sesuatu langsung kepada Allah. Repot nantinya kalau disandarkan kepada beliau. Beliaunya meninggal, kelimpungan kita. Paham? Antum pun sama. Ya, apa saja jangan gantungan pada antum. Jangan jadi Tuhan ke anak antum, bilang, "Dek, nanti kalau perlu ini bilang ke ayah ibu." Besok ayah ibunya mati, anaknya kelimpungan, keder. Aduh, nggak bisa lagi saya minta. Bapak ibu sudah meninggal. Tapi kalau antum gantungkan ke Allah, Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Ajarkan ke mereka. Paham? Ini penting, ikhwan azakumullah, ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Benar-benar antum dalami ucapan ini, cukup bagi saya. Allah punya semua. Allah jamin masalahnya tuh. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, Allah janji akan cukupi apa saja. Dan ini sudah terbukti oleh para nabi dan rasul. Nabi ketika perang Uhud ini kan terluka, ya lumayan parah, bahkan para sahabat juga banyak terluka. Hamzah meninggal, kondisi lagi down, ya secara mental juga pasukan kaum muslimin. Datang orang munafik nakutin, wahai Muhammad, orang kafir gabung sekarang lebih banyak dari 3.000 kemarin. Nyampur mereka semua, sak badui-baduinya, ya sak munafik-munafiknya, sak Yahudi, senasrani, semuanya ngabung mau menyerang Madinah. Nabi nggak kalut. Siap, kumpulkan pasukan, senjata. Nggak ada. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang keluar dari Nabi. Ketika ancaman besar ini muncul, beliau katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata ini hanya kebohongan orang munafik saat itu. Paham? Ini ikhwan, dua manusia terbaik telah mencontohkan ucapan hasbunallah. Apalagi antum cuma token bunyi udah paniknya keringetan. Paham? Baru dijapri Mas Safid, Mas, beras tinggal secangkir, udah keringetan, deg. Susul lagi setengah jam lagi, pempes tinggal 1, baru begitu Mas Safid. Ya, oh iya berarti sama ya. Baik, contoh saja. Artinya ikhwan, kita baru hal-hal seperti itu loh maksud saya. Ya, lihat orang-orang hebat ini, dia langsung menyandarkan semua urusannya hanya kepada Allah. Tapi ikhwan azakumullah, maka di sini Allah pun mendikte Rasulullah SAW, memerintahkan Rasulullah, "Qul," katakan Muhammad, "hasbiyallah," ya. Cukup hanya Allah untukku. Ya, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertawakal itu menyandarkan harapannya dan tawakalnya. Tapi ikhwan azakumullah, ayat ini dibawakan menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menolak madorot, mencegah madorot kecuali Allah. Ayat ini dibawakan sebagai dalil bahwa ketika Allah timpakan bahaya memang kena, ya. Mau jimatmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, ketika Allah timpakan sesuatu nggak ada yang bisa. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat lain, ya yusrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastadi'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Orang berhala-berhala itu nggak bisa nolong diri sendiri, apalagi nolong kalian. Ya, ingat kisah Amr bin Jamuh, ya, penyembah berhala. Ya, anak-anak udah masuk Islam, tinggal dia sendiri. Nggak bisa diintervensi. Satu, dia orang kaya, ya, bisa beli berhala sendiri, bisa beli baju buat berhala, wangi-wangian. Singkat cerita, berhalanya dibuang ketika dia pergi ke sumur tempat pembuangan najis. Ya, di situ bangkai anjing, darah-darah haid. Ya, semuanya kotor-kotor tuh disimpan di situ. Kalau udah penuh ditutup, lah itu bikin, nah gitu biar mereka jadi satu, jadi nggak berserakan. Nah, Tuhannya Amr bin Jamuh ini dibuang ke situ. Ya, pulang, dia cari, dia ada di situ, dia bersihkan. Ya, disembah lagi. Hari kedua sama begitu juga. Yang ketiga, dia mau berangkat, kalungkan pedang dulu. Kalau ada lagi yang menghinamu kayak kemarin sampai dibuang ke tempat tadi, bunuh aja nih, pedangnya udah diselendangin, udah disangkolin, suruh bunuh. Yang namanya benda mati. Kali ini lebih ekstrim lagi sama anak-anaknya,
Berhalanya ini diikat dengan bangkai anjing dan dibuang ke tempat tadi lagi. Kali ini otaknya mulai jalan ya. Kabel hijau dengan kabel hijaunya sudah mulai nyambung dia. Dia berpikir, ya, gimana kamu nanti memuliakan saya? Kamu aja dihinakan nggak bisa lawan. Ya sampai dibuang kayak gini berarti nggak bisa memuliakan diri sendiri. Gimana kamu memuliakan saya? Yang kedua, gimana kamu mau menyelamatkan saya dari mara bahaya? Kalau kamu sendiri nggak bisa menyelamatkan bahaya pada dirimu sendiri, kamu bukan Tuhan. Tinggal masuk Islam. Paham? Artinya ikhwan a'azakumullah berhala nggak bisa. Ya. Jadi makanya ikhwan a'azakumullah kita belajar bab ini ya lebih dari urusan jimat. Ada perkara yang lebih besar yaitu apa? Harapkan, gantungkan seluruhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Baik. Jamaah sekalian, di sini beliau bawakan beberapa dalil saja. Kita ambil faedahnya dulu mungkin ya. Cuma ada sedikit, ada 4 ya. Faedah pertama dari ayat ini, wujubu inkaril munkar. Wajibnya mengingkari kemungkaran. Ketika kemungkaran itu ada, antum wajib memberikan teguran, terutama pada orang-orang yang memang punya kekuasaan. Kata Nabi SAW, man ro'a minkum munkaron. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Fa in lam tastati' fa biqalbihi. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan lisan, cukup ingkari dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, kata Nabi. Itu selemah-lemahnya iman. Maksud di sini, ikhwan azab, ketika antum melihat satu kemungkaran, maka rubah. Kalau antum memang punya kekuasaan, punya kudro, punya kekuatan, maka rubah kemungkaran ini. Ya, kalau nggak bisa, ya dengan lisan, nasihati. Nggak bisa juga, cukup ingkari dengan hati. Yang kedua, ya butlanu ibadatil asnam, batilnya ibadah kepada asnam, berhala. Apapun berhalanya, ya kita udah belajar, ya kullu ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ya, mau dia makhluk hidup ataupun benda mati, kita sudah belajar. Lalu yang ketiga, anna kasfaddur wa jalban naf'i min khasaisillah. Sesungguhnya mengangkat mara bahaya dan menarik manfaat termasuk kekhususan Allah yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Artinya menolak bahaya dan memberi manfaat ini hanya khusus bagi Allah. Ini tauhid apa nih? Rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat? Menyingkirkan bahaya ya dan memberikan manfaat. Tauhid rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat? Rububiyah, karena perbuatan Allah. Paham ya? Kalau perbuatan makhluk, tauhid uluhiyah, salat, zakat, puasa itu perbuatan makhluk, harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid uluhiyah. Yang keempat, wujubu tawakkuli 'ala Allah wal iktifai bihi amma siwa wa hadza la yunafi al-akhdha bil asbabil masru'iyyah. Ya. Masru'ah. Wajibnya bertawakal, ya, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal ini menyandarkan seluruh urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri atau melepaskan seluruh ikatan amma siwahu, ya, melepaskan seluruh ikatan hati kepada selain Allah, mau dia makhluk hidup ataupun benda mati, ya. Wa hadza la yunafil akhdha bil asbabil masru'ah, dan ini tidak menafikan sebab yang disyariatkan. Artinya sebab-sebab itu harus ada. Taib, ini 4 cuma dari beliau yang beliau bawakan di kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid tentang faedahnya. Taib, 5 menit lagi ikhwan azakumullah, kita masih ada satu bab panjang di sini tentang kisah Nabi SAW melihat sahabatnya pakai jimat,
Ya, apakah Nabi langsung mengkafirkan, memarahinya, atau Nabi bertanya, dan seperti apa adabnya juga, ya, dan seperti apa Nabi mendidik umatnya dengan lemah lembut. Tapi nanti akan ada perbedaan. Nabi negur orang-orang yang baru masuk Islam, baru imannya masih cetek, dengan Nabi yang sudah sahabat yang imannya sudah lama masuk Islam. Ya, dan sahabat bahkan pernah minta berhala loh sama Nabi. Minta berhala, minta dibuatkan berhala ya yang terbuat dari pohon bidara. Tapi Nabi nggak marah. Tapi kenapa? Baru aja dia masuk Islam. Ya, tapi Nabi marah besar kepada Mu'ad bin Jabal ketika ngimamin sholat lama. Ya, padahal makmumnya kan ada yang mules, ada yang puyeng, ada yang tua, segala macam, ada yang buru-buru. Ya, ya bukan di tempat seperti ini, di tempat-tempat umum. Ya, yang memang orangnya macam-macam keperluannya. Ya, maka Nabi marah besar. Turidu an takuna fatanan ya Mu'ad. Kamu jadi fitnah di umat ini, ya membuat orang lari dari agama Islam. Ya, orang nggak mau sholat jamaah lama, nggak mau bisa. Lihat kondisinya. Tapi karena azakumullah, nanti kita belajar insya Allah pekan depan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sampai sini dulu ikhwan azakumullah. Barangkali ada pertanyaan, saya kasih waktu 5 menit insya Allah. Dari bapak ada atau dari dipersilakan. Bagi yang sudah meminta pertanyaannya dari kemarin kami sudah sempat mengucapkan, saya sekarang ditanyakan kesempatan untuk tanya depan. Udah pinter-pinter kayaknya. Insyaallah. Dalam kondisi iman lemah atau mungkin merasa banyak berdosa, kadang-kadang kita meminta pada Allah itu agak ada keraguan, cepat dikabulkan. Ya. Kondisi mendesak seperti itu, kadang-kadang kita juga ragu gitu untuk ini dikabulkan atau enggak. Bagaimana kita mensikap kita kondisi seperti itu gitu. Baik, ikhwan azakumullah. Ini berarti terkait dengan hadis qudsi, ya, terkait dengan hadis qudsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna inda dzanni abdi bihi." Saya menurut prasangka hambaku, kata Allah. Ya, Allah akan bertindak memberi keputusan sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya memprasangkakan Allah tidak mampu dan tidak mengabulkan, ya maka itu yang terjadi. Terkait dengan ketidakpedean kita ketika berdoa, karena memang kita makhluk yang punya banyak dosa dan salah yang hanya kita yang tahu, kadang kan gitu. Ya, iya, saya ngerasanya nggak pantas. Justru di titik inilah titik dosanya lebih meningkat daripada maksiat yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia berputus asa dari rahmatnya Allah. Ya, ini dosanya lebih tinggi lagi, nanti bahasanya ada kita. Ya, tentang ya, bahkan termasuk pembahasan akidah, orang berputus asa dari rahmatnya Allah. Allah katakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Mintalah ampun terus menerus, tidak apa-apa untuk berdosa. Ya, dalam artian manusia akan berdosa, kejeblos lagi, di situ lagi, lama nggak kumat lagi. Seperti itu manusia. Ya, kita punya kelemahan masing-masing ikhwan azakumullah, dan tugas kita mengakhiri hidup kita dengan di kondisi taubat. Ya, jadi tetap yakin Allah akan memberikan apa yang kita minta, karena Allah pernah berjanji, ud'uni astajib lakum. Pasti, kalau nggak sekarang besok, kalau nggak besok mungkin tahun depan, kalau nggak tahun depan mungkin 10 tahun yang akan datang, mungkin terus. Ya, selama Anda masih berdoa, itu sebetulnya ikhwan, ini catatan penting. Selama Anda masih berdoa, maka selama itu pula kesempatan itu akan terbuka. Tapi kalau Anda berhenti, ya sudah, nggak ada lagi kesempatan. Paham? Ya. Kalau selama Anda berdoa, Allah kadang tadi memberikan pelajaran ini terus. Allah pengen lihat sampai titik mana orang ini sampai bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sudah lepas semua ikatannya kepada makhluk, harapannya hanya kepada Allah, sudah, ya Allah,
terserah engkau. Maka di titik itu kadang Allah tolong. Paham ya? Tapi ikhwan azakumullah, jadi tetap dibina lagi. Justru ketika antum berputus asa dari rahmat Allah, dosanya lebih besar daripada maksiat yang kita lakukan. Ya, tetap minta tolong, minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala, Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Ya, karena nanti urusannya dengan tauhid asma wa sifat. Antum mau dikemanakan Al-Ghafur. Paham? Antum mau dikemanakan Al-Afu, Maha Pemaaf, Maha Pengampun, kasih sayang, Maha belas kasih. Tapi mau dikemanakan nama-nama Allah ini? Urusannya nanti panjang. Tapi saya nggak nyuruh antum buat maksiat, bukan. Tapi ketika antum tobat mau memperbaiki diri, Allah buka. Ya, siang dan malam. Tapi ini pentingnya kita belajar akidah tuh ini, ikhwan. Ya, supaya kita nggak jadi manusia yang penakut. Bismillah. Supaya kita juga jangan jadi manusia yang pede. Oh, ini keberhasilan saya, ini hebatnya saya. Nah, semuanya pertolongan Allah. Ini Jumat kemarin baru saya bahas. Tapi ikhwan azakumullah, mungkin sampai sini dulu ya perjumpaan kita, dan saya serahkan kepada Bapak moderator.